Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang singkat ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka pengajian pada sore ini. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa kita mengucapkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Baiklah ibu-ibu dan jemaah yang dimuliakan Allah, dalam waktu singkat ini saya akan menyampaikan tausiah dengan judul dengan zakat bisa mengatasi kesenjangan sosial. Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa zakat dapat mengatasi kemiskinan? Karena dengan zakat itulah kita dapat membagi-bagi kepada kaum muslimin yang sangat membutuhkan. Dengan membayar zakat, maka tidak ada lagi kesenjangan sosial. Kenapa demikian? Karena orang yang menerima zakat sudah terpenuhi kebutuhannya, karena dia mendapat zakat. Kalau tidak ada bagian dari orang yang kaya kepada orang miskin, maka akan terjadilah kesenjangan sosial, iri, hati, dengki, dan sebagainya. Tetapi kalau kita mengeluarkan zakat, orang tidak ada lagi yang miskin di sekeliling kita, maka insya Allah harta benda kita akan terjaga. Makanya oleh karena itu di zaman Nabi, di zaman sahabat Rasulullah yang Abu Bakar Siddiq, orang yang tidak membayar zakat, beliau perangi. Karena itu merupakan kewajiban umat muslim. Apabila tidak membayar zakat, maka kita berarti memakan harta orang lain. Karena di dalam harta kita itu ada hak orang lain, seperti hak orang fakir miskin. Sebagaimana yang tercantum di 8 bab orang-orang yang berhak menerima zakat, yakni 8 asnaf. Jadi kaum muslimin dan jemaah yang dimuliakan Allah, maka kalau kita punya harta lebih, kita wajib mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena kita menjaga perasaan dan hati orang-orang yang miskin di sekeliling kita. Kalau tidak, tentu tidak akan terjaga harta kita. Dan seterusnya, dengan kita membayar zakat, maka kita dapat mensucikan diri kita, mensucikan batin kita supaya bersih. Karena di dalam harta kita ada hak orang lain. Oleh karena itu, kalau kita tidak membayar zakat, dalam arti kita memakan hak orang 1,5%. Kalau misalnya ada 1 juta, hak orang lain itu ada 25.000. Hak orang miskin
orang tua. Maka oleh karena itu, kalau kita sudah mendapat harta, maka kita diwajibkan untuk membayar zakat, untuk membersihkan harta kita dan membersihkan jiwa kita, supaya kita tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk membayar zakat. Setelah kita membayar zakat, kita tunaikan perintah Allah, yakni kita mengerjakan salat, aqimus shalah wa atuz zakat. Perintah salat dan perintah zakat. Bagi kaum muslimin, maka kita perlu sadar, bagi yang kita punya harta, perlu kita mengeluarkan zakat, baik itu zakat emas maupun zakat gaji, zakat buah-buahan. Kita keluarkan supaya apa? Supaya harta kita berkah. Harta kita tidak menjadi beban, baik di dunia maupun akhirat. Baik beban itu beban keberkahan dari Allah yang tidak kita dapat, atau beban orang lain yang kita makan. Kalau kita membayar zakat, maka ketenangan di dalam hati akan datang. Tidak ada lagi was-was, baik itu kepada pencuri maupun was-was kepada harta orang yang lain kita makan. Jadi kaum ibu-ibu dan bapak, makanya oleh karena itu jangan takut kita mengeluarkan zakat, karena apa yang kita keluarkan berarti kita menolong agama Allah. Maka oleh karena itu, apabila kita menolong agama Allah, Allah akan balas dengan pertolongannya yang terkadang tidak kita duga dan kita tidak sangka bahwa harta kita akan bertambah. yakni barangkali harta kita akan bertambah berkahnya, akan bertambah banyak. Bukan berarti kita mengeluarkan zakat itu menjadi miskin, tetapi insya Allah akan menjadi berkah, harta kita akan bertambah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, marilah kita menjalankan perintah Allah, yakni dengan berzakat. Dengan berzakat, maka insya Allah akan terhindar dari kesenjangan sosial dalam di tengah-tengah masyarakat. Apalagi yang didengki oleh masyarakat kepada kita. Kita zarakin berzakat, rajin bersedekah, tidak pelit, dermawan. Maka oleh karena itu, sewajarnya, seharusnya, dan kewajiban kita adalah membayar zakat. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.